Assalamualaikum Bu Ocha dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Riza Safina Abdillah. Video berikut ini saya buat untuk tugas UAS dari mata kuliah Estetika Humanisme. Tema yang saya angkat adalah manajemen konflik. Selamat menyimak, semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Yuk langsung saja kita mulai pembahasannya. Adakah di antara kalian yang tidak pernah sekalipun mengalami konflik dalam hidup, baik tentang apapun dan dengan siapapun? Ayo, angkat tangan. Kalau ada, wah selamat ya, kamu adalah orang yang paling beruntung di muka bumi ini. Tapi rasa-rasanya tidak mungkin ya ada orang yang tidak pernah mengalami konflik. Karena pada dasarnya kita manusia adalah makhluk sosial yang hampir sepanjang hari berinteraksi dengan satu sama lain. Jadi wajar saja pasti ada saja konflik terjadi dalam hidup kita. Bisa dibilang konflik tidak dapat kita hindari. Bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dengan siapapun kita berinteraksi. Kalau kita mau mengingat kembali di masa kecil kita dalam lingkungan kecil saja di dalam rumah, kita sering mengalami konflik dengan anggota keluarga lain di rumah kita. Kita berebut mainan dengan kakak atau adik kita. Terkadang kita berdebat juga dengan saudara. Lalu ketika mulai masuk masa remaja, kita mulai tuh sering berselisih paham dengan orang tua. Mungkin karena kita mau jalan-jalan sama teman-teman agak jauh, tapi sama orang tua belum boleh. Lalu semakin dewasa masuk di dunia perkuliahan, kita bisa mengalami konflik dengan senior atau teman satu kelompok ketika ada tugas yang harus kita kerjakan bersama. Selanjutnya kita melangkah ke dunia kerja. Wah, di sini banyak sekali konflik bisa terjadi. Antara kita dengan partner kerja, dengan atasan. Lalu mungkin kita menikah, tentunya banyak konflik bisa terjadi di hubungan pernikahan. Antara kita dengan pasangan, antara kita dengan orang tua, dengan mertua. Selanjutnya kita akan punya anak. Di situ kita juga bisa tuh mulai terlibat konflik dengan anak kita. Semakin banyak konflik yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, tentunya akan bergantung juga terhadap kesehatan mental kita dan juga hubungan kita dengan sekitar. Terutama dalam dunia kerja, jika konflik dibiarkan berlarut-larut, maka akan menciptakan dampak buruk juga dalam pekerjaan. Tapi, jangan pusing, jangan khawatir. Konflik memang tidak bisa kita hindari, namun konflik bisa kita siasati agar bisa terselesaikan dengan baik. Menurut Pace dan Fowles dalam bukunya yang berjudul Organizational Communication, pengertian konflik adalah ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain atau kelompok dengan kelompok lain karena alasan tertentu. Konflik terjadi ketika dua pihak menginginkan hal yang berbeda dari satu objek yang sama. Keinginan pihak-pihak ini saling bertentangan, akhirnya terjadi pertikaian. Semisal, ketika kecil kamu berebut sepeda dengan kakak kamu. Kakak kamu inginnya dia mengendarai sepeda dan kamu yang dibonceng. Sedangkan kamu inginnya mengendarainya sendiri, kakak tidak boleh ikut. Timbullah pertentangan antara kamu dan kakakmu. Ketika kakakmu berhasil mengambil sepeda itu lebih cepat dari kamu, akhirnya keinginanmu tidak tercapai, sehingga membuat terjadi konflik antara kamu dan kakakmu. Contoh lain lagi, semisal ketika di kantor, tim A ingin memakai suatu ruangan untuk meeting, namun ternyata tim B di waktu yang sama juga ingin memakai ruangan tersebut. Terjadilah pertentangan antara tim A dan tim B. Lalu ketika tim B berhasil memakai ruangan tersebut lebih dahulu, maka keinginan tim A untuk memakai ruangan tersebut tidak tercapai, sehingga terjadilah konflik antara tim A dan tim B. Sampai di penjelasan ini rasanya konflik ini hanya berdampak negatif ya. Tapi tahukah kalian kalau sebenarnya konflik juga memiliki dampak positif untuk kita? Konflik ternyata juga bisa menjadi salah satu faktor pendorong bagi kita untuk berkembang lebih baik lagi. Sebagai contoh dalam sebuah hubungan, ketika konflik diselesaikan dengan cara yang baik, setelah konflik itu selesai maka antara dua pihak akan tumbuh rasa percaya, sehingga nantinya mereka akan lebih percaya diri untuk menjalani hubungan tersebut karena sudah pernah melewati rintangan dan mengatasinya bersama. Jadi bisa kita simpulkan, skill untuk menyelesaikan konflik dengan baik sangat perlu untuk kita kuasai. Dimanapun nanti kita berada, di situasi apapun, baik kita lagi kerja, kuliah, atau dalam hubungan dengan keluarga,
skill mengatasi konflik dengan baik akan terpakai banget nih untuk kita. Apa saja cara yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan atau memanage konflik? Mengacu ke konsep Thomas Kilmann Conflict Management Model, ada 5 cara mengatasi konflik. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada cara avoiding. Jika sekiranya sebuah konflik bisa diselesaikan dengan tingkat ketegasan dan kompromi yang rendah, maka kita bisa menggunakan metode avoiding. Avoiding ini yang berarti menghindari. Jadi ketika kita merasa, wah situasi ini akan menjadi konflik nih, maka kita memilih untuk tidak terlibat dan langsung menghindar, dan berusaha tidak lagi melakukan tujuan awal kita. Contohnya, semisal masalah tim A dan tim B ingin memakai ruangan yang sama tadi. Kebetulan kan mereka ingin memakai ruangan yang sama untuk meeting di waktu yang sama juga. Maka ketika tim A memilih untuk ya udah deh nggak usah diperpanjang, yuk kita pakai tempat yang lain aja. Nah, di sini terlihat tim A menggunakan metode avoiding untuk mengatasi konflik ini. Jadi dia ya udah nggak jadi deh pakai ruangan itu, menghindar aja pakai ruangan lain. Avoiding bisa dilakukan jika konfliknya untuk hal yang cenderung sepele ya. Namun jika untuk hal lain yang lebih rumit, avoiding bisa menjadi toxic solution yang nantinya malah akan menghasilkan konflik lain. Jadi kalau sekiranya konfliknya agak rumit, sebaiknya jangan menggunakan cara menghindar atau avoiding ini ya teman-teman. Yang kedua ada cara accommodating. Accommodating adalah mengatasi konflik dengan jalan mengorbankan keinginan atau tujuan kita supaya pihak lain terpuaskan. Biasanya orang akan menggunakan cara ini ketika sudah lelah dan capek dan gak mau ribet lagi gitu deh. Jadi seperti ya udahlah terserah pihak lain aja maunya gimana. Cuman bedanya dengan yang avoiding tadi, di cara ini kita tidak sepenuhnya melepas keinginan atau tujuan awal kita. Melainkan hanya kita tekan sedikit keinginan kita supaya pihak lain tersebut merasa puas. Biasanya kita cenderung akan mengambil cara ini jika kita punya hubungan yang baik dengan pihak lain tersebut. Semisal ketika saat kamu sedang fokus bekerja, tiba-tiba rekan kamu mendadak ada masalah penting, sehingga dia tidak dapat menyelesaikan tugasnya hari itu. Dia meminta bantuan kamu untuk menggantikan dia mengerjakan tugasnya. Timbullah konflik karena kamu juga ada tugas sendiri saat itu. Namun kamu mengatasinya dengan menunda pekerjaanmu sendiri untuk menolong temanmu tadi. Kamu seperti kayak, oke, bolehlah sekali ini aja aku bantuin tapi besok nggak lagi ya. Nah, kira-kira seperti itulah cara accommodating ini. Cara ini sebenarnya agak bahaya ya, karena beresiko merugikan diri kita sendiri. Jadi sekiranya terlalu banyak nih yang harus kamu korbankan demi membuat pihak lain puas, jangan mengambil cara ini ya. Cara ketiga adalah competing. Cara ini adalah cara dengan tingkat ketegasan yang tinggi tanpa ada kompromi sedikit pun. Dengan cara ini kita menolak nih untuk kalah dan berkompromi dengan pihak lain. Jadi bisa dikatakan kalau cara yang kedua tadi, avoiding dan accommodating itu kayak win-win solution di mana ada kompromi di dalamnya. Sedangkan di cara competing ini cenderung win-lose ya. Jadi satu pihak menang, satu pihak kalah. Sebagai contoh untuk memenangkan debat mengenai suatu hal gitu deh. Kamu berbohong dan mematahkan fakta-fakta yang disampaikan pihak lain dengan cara apapun. Kamu tidak peduli apa yang kamu sampaikan itu benar atau tidak. Kamu cuma mau jadi yang memenangkan debat itu. Nah, kira-kira itulah gambaran competing. Dengan cara ini memang untuk menang cenderung seperti berani melakukan apa saja, termasuk melakukan tindakan yang kurang baik seperti membual atau berbohong tadi. Jadi sebaiknya cara competing ini dihindari, terutama jika terlalu memaksa sampai melakukan tindakan yang tidak baik. Masih banyak jalan lain untuk menyelesaikan konflik, dan cara yang seperti ini malah akan menjatuhkan reputasi diri kita sendiri. Cara yang keempat ada compromising. Dengan cara ini kita berusaha mencari solusi yang bisa setidaknya memuaskan sebagian kepentingan pihak lain. Kadang cara ini akan mengecewakan beberapa pihak. Cara ini dinilai efektif jika setiap pihak yang terlibat merasa impas. Cara ini baik untuk kita terapkan jika konfliknya berhubungan dengan tenggat waktu pekerjaan yang sudah dekat dan kita perlu cepat-cepat mendapatkan solusi sementara. Jadi di saat itu semua pihak sedikit menekan keinginan nih supaya tujuan bersama dapat terlaksana.
Namun, beresiko juga akan menimbulkan konflik di lain waktu. Jadi cara compromising ini bisa diibaratkan seperti plester penutup luka yang sementara waktu mengurangi perih dari luka tersebut, tapi bisa jadi nantinya malah membuat masalah baru, semisal menjadi infeksi. Sebagai contoh, kamu berada dalam satu tim bersama 3 rekan kerja lain. Porsi pekerjaan kamu sebenarnya sudah selesai, namun ada beberapa pekerjaan timmu yang belum selesai. Timbullah konflik di sini karena deadline sudah dekat. Meskipun sebenarnya tugas yang belum selesai itu bukan spesifik tugas kamu, namun karena kamu menyadari bahwa kamu bagian dari tim dan ingin pekerjaan tim selesai sesuai deadline, akhirnya kamu mau ikut mengerjakan tugas-tugas yang belum selesai tadi, sehingga tujuan tim untuk menyelesaikan tugas sesuai deadline dapat tercapai. Nah, itulah gambaran tentang menyelesaikan konflik menggunakan cara compromising. Cara yang terakhir, cara kelima ada collaborating. Cara ini di mana semua pihak akan mencari solusi yang dapat memuaskan keinginan semua pihak. Jadi di sini semua pihak harus merasa menang atau diuntungkan. Agak sedikit berbeda dengan compromising, yang di mana ada pihak yang harus berkorban sedikit untuk meraih tujuan yang sama. Dalam collaborating, semua pihak tidak ada yang merasa harus berkorban. Dengan cara ini, kamu dan pihak lain menyempatkan diri untuk sama-sama melihat poin yang diinginkan dari masing-masing pihak. Cara ini memang akan lebih memakan waktu panjang, namun bisa menjadi cara yang baik dan efektif jika semua pihak punya hubungan timbal balik yang positif. Sehingga dengan collaborating, semua pihak merasa hasil akhir yang baik jauh lebih penting dibandingkan konflik itu sendiri. Contoh, ada 2 tim berselisih soal sumber daya. Alih-alih memperburuk masalah, 2 tim ini mengadakan meeting untuk memahami kebutuhan dari masing-masing tim. Dari meeting, menghasilkan ide-ide cara berbagi sumber daya antara 2 tim, supaya sama-sama bisa bekerja dengan baik dan maksimal. Terlihat ya, dari cara 2 tim ini menyelesaikan masalah, menghasilkan ide baru yang lebih baik lagi dan membuat mereka lebih berkembang. Collaborating ini merupakan cara yang seringkali bisa mengatasi konflik dengan baik. Seringnya ya, tapi bukan selalu. Itulah 5 cara untuk menyelesaikan konflik. Jika kamu sedang mengalami konflik, pilih salah satu cara yang terbaik yang dapat diaplikasikan pada konflik yang sedang kamu hadapi. Pastikan cara yang kamu pilih merupakan cara yang nantinya tidak menjadi toxic solution, sehingga masalah pun tuntas dan tujuan tercapai, serta di kemudian hari tidak akan timbul konflik yang sejenis lagi. Oke, jadi kita tadi sudah belajar sedikit ya mengenai cara memanage konflik. Tapi apa ya kira-kira sebenarnya penyebab timbulnya konflik? Jika kita telah kembali dari contoh-contoh kasus yang tadi kita sudah bahas, pada dasarnya konflik timbul karena adanya masalah dalam komunikasi kita dengan pihak lain. Jadi, bisa kita simpulkan untuk mencegah adanya konflik, kita perlu berkomunikasi dengan baik. Terutama dalam lingkungan kerja, komunikasi yang baik akan sangat menolong kita agar dapat bekerja secara maksimal dan meminimalisir munculnya konflik. Nah, bagaimana ya etika berkomunikasi yang baik yang kita bisa terapkan dalam dunia kerja? Yuk, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, coba untuk sesekali berbasa-basi dan selalu menyapa rekan kerja. Sebenarnya ini bisa dibilang basic manners ya. Sudah sewajarnya ketika bertemu teman-teman untuk pertama kalinya di pagi hari, kita menyapa dan berbasa-basi sedikit, seperti menanyakan kabar atau membahas hal remeh-temeh. Jika kamu sudah melakukan ini, berarti kamu sudah melakukan hal yang baik untuk menjaga komunikasi. Teman-temanmu pun pasti akan merespon sapaanmu dengan baik kok jika kamu menyapa dan berbasa-basi di waktu yang tepat. Jadi, pastikan kamu melakukannya di waktu yang tepat dan tidak berlebihan sampai mengganggu teman ya. Yang kedua, memuji yang pantas dipuji, serta memberi selamat atas pencapaian dari rekan kerja. Pada dasarnya setiap orang tuh suka dipuji ya, tapi jangan terlalu berlebihan dalam melakukannya supaya tidak mengganggu dan membuat tidak nyaman. Yang ketiga, berkomunikasilah dengan jelas. Berbicara dengan intonasi yang pas serta artikulasi yang jelas, dan selalu sampaikan maksudmu dengan jelas, to the point, tidak bertele-tele.
Yang keempat, menerima masukan dengan lapang dada. Ada kalanya di pekerjaan itu kita sesekali melakukan kesalahan atau juga memiliki kekurangan. Jadi sangat wajar nih apabila sesekali rekan kerja itu memberi kita masukan. Ketika teman memberi kita masukan, yang kita harus lakukan adalah menganggap masukan yang mereka berikan itu menjadi kritik yang membangun. Jadi menjadi faktor pendorong bagi diri kita untuk berubah menjadi lebih baik. Dan jangan suuzon, jangan beranggapan bahwa masukan tersebut disampaikan ke kita untuk merendahkan kita. Be positive, always. Yang terakhir adalah memberikan kritik dengan baik. Jika kamu berada pada situasi di mana rasanya perlu memberi kritik terhadap rekan kerja, sampaikan kritik itu dengan bahasa dan tutur kata yang baik. Intonasinya juga yang baik, jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi nanti akan membuat rekan kerja merasa terintimidasi, jadi gunakan intonasi yang baik saja supaya rekan kerja dapat menerima kritikmu dengan baik dan tidak marah tentunya. Baik, itulah beberapa etika komunikasi yang bisa kita terapkan di kantor. Semoga tips-tips tadi bisa membantu kamu untuk lebih menguasai konflik management dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak video ini. Have a nice day!